Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi manajemen piutang. Tapi sebelum saya lanjutkan materinya, perkenalkan nama saya Mustafa dengan NIM 4621104039. Di sini bisa kita melihat di layar ya, layar presentasi saya. Pertama-tama bisa kita lihat di sini apa itu manajemen piutang. Piutang timbul karena transaksi usaha, barang kita serahkan dulu, pembeli membayar, kemudian atau lebih banyak hal yang dibicarakan di situ untuk mendapatkan suatu kesepakatan. Kadang-kadang kita memberi persekot dulu, gunanya untuk menambah volume penjualan. Sering terjadi pertentangan dengan prinsip likuiditas, sering terjadi pertentangan antara bagian keuangan dengan bagian penjualan. Maka dari itulah piutang harus dikelola dengan prosedur dan sistem yang baik, efektif, efisien. Pengolahan inilah yang disebut sebagai manajemen piutang. Teman-teman sekalian, dalam manajemen piutang ini atau dalam dunia bisnis dan usaha, manajemen piutang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengelola piutang perusahaan. Rangkaian aktivitas tersebut meliputi dari planning, monitoring, dan controlling terhadap uang yang ditagihkan. Piutang dalam suatu bisnis atau usaha merupakan hal yang wajar. Pasalnya banyak pelaku bisnis yang memberlakukan kebijakan pembayaran kredit untuk meningkatkan laba. Selain bisa membantu sebuah bisnis atau perusahaan untuk menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat, piutang juga jadi salah satu cara untuk meminimalisir risiko kredit. Nah, bagaimana piutang dapat menaikkan laba perusahaan? Sebagaimana teman-teman ketahui ya, bahwa daya beli masyarakat itu terbatas. Nah, melalui piutang, perusahaan berharap masyarakat masih bisa mengkonsumsi atau membeli produk maupun jasa yang ditawarkan perusahaan. Dengan begitu, roda penjualan pun akan tetap berjalan, akan tetapi kenyataannya seringkali piutang terjadi kemacetan alias piutang tidak tertagih. Hal tersebut tentu berdampak buruk bagi usaha. Maka dari itulah piutang harus dikelola dengan prosedur dan sistem yang baik, efektif, dan efisien. Pengolahan inilah yang disebut sebagai manajemen piutang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, manfaat manajemen piutang. Yang pertama, meningkatkan profit, yang kedua membantu mengurangi risiko kecurangan, dan yang ketiga membantu menghadapi persaingan bisnis. Secara garis besar, manfaat dari manajemen piutang adalah dapat membantu suatu bisnis atau usaha dalam hal pengolahan piutang. Selain itu, bisa juga untuk memastikan bahwa piutang perusahaan dapat tertagih sehingga dapat masuk ke kas perusahaan yang nantinya akan menambah keuntungan. Nah, manfaat yang pertama tadi itu meningkatkan profit. Manfaat utama dari manajemen piutang adalah untuk menambah laba perusahaan. Sudah jelas teman-teman ya. Dengan pengolahan dan pengorganisasian yang baik, maka piutang pun dapat ditagih serta diterima perusahaan. Piutang yang tertagih itu pun nantinya akan terkonversi sebagai kas yang tentunya akan meningkatkan keuntungan suatu bisnis atau usaha. Terus manfaat yang kedua, membantu mengurangi risiko kecurangan. Dengan pengolahan piutang yang baik, maka risiko kecurangan yang terjadi dalam penjualan pun bisa diminimalisir. Risiko kecurangan yang dimaksud salah satu dari berasal dari
tentang tidak terbayarnya seluruh tagihan atau sama sekali tidak bisa direalisasikan. Penyebabnya bisa dari kurangnya selektivitas perusahaan dalam memilih langganan, dalam hal ini pelanggan yang tidak mampu membayar tagihan. Bisa juga dari kondisi ekonomi negara yang tidak stabil, teman-teman, sehingga yang bersangkutan tidak mampu mengembalikan atau membayar tagihan. Ya kan, seperti ya sekarang ini kita di era pandemi COVID-19, ya kan. Dari sekian banyak usaha yang tutup, yang gulung tikar, bahkan bangkrut. Ya. Karena memang realitanya pandemi COVID-19 ini sangat mengganggu ya daripada aktivitas usaha dan seluruh bisnis yang ada di dunia, bukan hanya di Indonesia. Nah, selain itu risiko kredit juga berasal banyaknya keterlambatan dalam membayar piutang. Jadi ini sudah jelas ya. Jadi hal tersebut mengakibatkan kurangnya jumlah tagihan yang masuk daripada harga pokok pembelian barang yang terjual tadi secara kredit. Akibatnya bukan mendapat untung ya, melainkan berkurangnya pendapatan perusahaan. Risiko terburuk yang seperti tadi saya katakan ya mungkin bisa gulung tikar atau alias bangkrut. Nah, terus yang ketiga teman-teman, ini manfaat yang ketiga ini membantu menghadapi persaingan bisnis. Sebagaimana yang saya jelaskan dari awal ya, bahwa penjualan secara kredit itu merupakan salah satu cara perusahaan untuk meningkatkan laba. Nah, hal itu dengan menerapkan penjualan kredit pangsa pasar yang dapat dijangkau semakin luas. Selanjutnya di sini bisa kita lihat ya analisis manajemen piutang. Di sini jelaskan setiap kredit atau piutang tentu punya tingkat risiko atau degree of risk tertentu ya. Namun perusahaan dapat meminimalisir risiko tersebut dengan menerapkan beberapa syarat khusus tersebut dengan 5C diantaranya karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Nah, saya akan jelaskan yang pertama temannya. Karakter, apa sih karakter? Jadi setiap manajemen piutang itu suatu perusahaan harus memiliki watak, sifat, atau pribadi yang jujur dari pimpinan perusahaan. Dengan karakter tersebut, maka pemenuhan tugas dan tanggung jawab finansialnya akan berjalan sebagaimana mestinya, tanpa ada kecurangan. Maksudnya, perusahaan harus selektif dalam menilai karakter calon konsumen, agar kewajibannya membayar tagihan terpenuhi sesuai persyaratan yang berlaku. Yang kedua, capacity. Syarat ini menyangkut kemampuan dan kapasitas perusahaan dalam manajemen atau mengelola usahanya. Ini juga berlaku bagi calon konsumen yang menggambarkan kesanggupannya untuk memenuhi tagihan sesuai dengan ketentuan. Nah, terus apa itu kapital? Hal ini menggambarkan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan harus mengelola piutangnya dengan memperhitungkan antara jumlah piutang dengan jumlah modal yang dimiliki. Nah, syarat ini juga berlaku untuk target calon konsumen yang memiliki kondisi finansial yang mumpuni dan layak untuk membayar kredit. Nah, selanjutnya kolateral. Kolateral ini maksudnya manajemen piutang perusahaan juga harus mempertimbangkan syarat yang satu ini. Pasalnya menggambarkan jaminan yang dimiliki oleh calon konsumen. Menggunakan jaminan tersebut, perusahaan memiliki cadangan apabila konsumen tidak mampu memenuhi kewajibannya. Yang kata lain, teman-teman, jaminan merupakan bentuk pengganti masalah kerugian yang timbul dari piutang perusahaan. Dan yang terakhir, condition. Nah, seorang pengelola piutang perusahaan harus memperhatikan kondisi ekonomi calon konsumen secara keseluruhan. Nah, ini syarat bisa jadi bahan pertimbangan ya sebelum memutuskan atau menawarkan kredit kepada calon konsumen. Nah, terus bagaimana kebijakan manajemen piutang? Teman-teman bisa lihat ya, menawarkan kebijakan kredit, membuat standar kredit, dan menagih secara berkala. Nah, menawarkan kebijakan kredit ini dengan menawarkan kebijakan kredit kepada calon konsumen Anda bisa menentukan jumlah yang akan diterima dan jangka waktu pembayaran kredit. Biasanya konsumen lebih senang dengan jangka waktu kredit lebih panjang, sehingga pembayarannya semakin
semakin ringan. Selain itu, Anda juga bisa memilih persyaratan serta tingkat pengeluaran kredit pada calon konsumen untuk membayar kredit. Nah, terus yang kedua, membuat standar kredit. Yang dimaksud dengan standar kredit adalah kualitas kelayakan kredit calon konsumen untuk melakukan pengajuan kredit sesuai ketentuan perusahaan. Hal yang perlu Anda pertimbangkan diantaranya adalah rasio utang, terus rasio cakupan bunga, riwayat kredit calon konsumen, dan sebagainya. Terus yang ketiga, menagih secara berkala. Apabila Anda memberikan kredit kepada konsumen, maka Anda harus menagihnya secara berkala. Bisa dengan mengirimkan via email, media sosial, atau lewat telepon juga bisa. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan dan mengingatkan kesadaran konsumen untuk secara memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran. Nah, cara lain juga bisa dilakukan dengan kunjungan ya, personal secara langsung ke konsumen. Beberapa perusahaan menengah besar itu juga membentuk suatu agensi ya, semacam debt collector lah mungkin seperti itu, untuk melakukan penagihan atau melakukan tugas di bagian kredit seperti itu. Nah, ini yang terakhir ya, kesimpulannya di dalam pengelolaan utang atau piutang perusahaan itu dengan software akuntansi jurnal seperti itu. Nah, piutang tak tertagih menjadi salah satu penyebab kerugian dalam perusahaan karena bisa menghambat proses pemasukan keuangan ke dalam perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan manajemen piutang yang baik dan tepat agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Nah, software sebagai software akuntansi, jurnal juga menyediakan fitur untuk membantu pemilik usaha mengelola utang piutang yang tepat. Nah, hal ini tentunya memudahkan pemilik usaha untuk lebih teliti tentang pengolahan piutang. Nah, itulah teman-teman hasil presentasi saya. Mudah-mudahan hasilnya bisa memberikan manfaat buat kita semua, bisa menambah ilmu tentang bagaimana mengelola piutang dalam suatu usaha atau bisnis kita ke depannya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kekuatan dalam melakukan segala aktivitas, dan semoga kita semakin sukses ke depannya. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.